Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Farabi, mahasiswa Mercu Buana. Ingin mempresentasikan terkait materi yang didapatkan oleh kelompok kami, lebih tepatnya kelompok 14, yaitu materi yang kami dapatkan adalah perusahaan asing merugikan industri lokal. Yang pertama adalah latar belakang dari masalah ini. Modal asing memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Manfaat modal asing bagi perusahaan di negara berkembang meliputi restrukturisasi teknologi, mengatasi kendala anggaran, dan transfer pengetahuan dan juga teknologi. Bagi negara tujuan, modal asing dapat membuka lapangan pekerjaan, transfer teknologi, meningkatkan kapasitas manajerial, dan juga akses ke pasar global yang lebih luas. Namun, modal asing juga tentunya memiliki dampak negatif seperti menurunkan tabungan domestik, menurunkan pendapatan devisa, dan dominasi perusahaan asing di pasar domestik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian atau dampak negatif dari modal asing itu sendiri. Berikut ini adalah dampak-dampak negatif perusahaan asing yang merugikan industri lokal. Yang pertama adalah adanya persaingan yang tidak seimbang. Perusahaan asing dengan modal besar, teknologi canggih, dan juga jaringan global yang luas mendominasi pasar, membuat perusahaan lokal sulit bersaing. Contoh nyatanya adalah banyaknya raksasa e-commerce asing seperti Amazon dan juga Alibaba yang terus menggerus pangsa pasar pemain lokal. Yang kedua, adanya pengaruh budaya asing. Kehadiran perusahaan asing membawa budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal seperti konsumerisme dan juga individualisme yang menggerus kekeluargaan dan juga gotong royong, yang dimana dua hal tersebut adalah tradisi ataupun sifat dasar dari masyarakat lokal kita. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya. Perusahaan asing sering mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan dan dampak sosial bagi masyarakat lokal. Contohnya seperti kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial akibat eksplorasi tambang emas di Papua. Dan hal ini juga nggak terjadi di Papua saja, melainkan beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kalimantan juga seperti itu. Berikutnya adalah transfer teknologi yang terhambat. Perusahaan asing enggan membagikan teknologi canggih mereka, sehingga perusahaan lokal tertinggal dalam inovasi. Contohnya di sektor manufaktur, perusahaan asing tidak mau mentransfer teknologi ke perusahaan lokal. Ataupun contoh nyatanya adalah perusahaan asing belum mau mentransfer teknologi mobil buatan mereka secara 100% kepada masyarakat lokal ataupun pekerja lokal. Yang dimana nyatanya sampai detik ini banyak sekali ataupun tidak ada satupun perusahaan industri lokal yang mampu menciptakan mobil dari produk itu dari produk dalam negeri itu sendiri, karena memang nggak semua ataupun rata-rata dari perusahaan otomotif asing itu tidak mau memberikan transfer teknologi secara 100%, melainkan beberapa persen saja seperti itu. Berikutnya adalah kebijakan apa yang tepat untuk melindungi kepanikan lokal. Yang pertama adalah tentunya harus melindungi industri lokal itu sendiri. Pemerintah tentu perlu memberikan dukungan dan insentif kepada industri lokal agar dapat bersaing dengan perusahaan asing seperti subsidi, tax breaks, dan akses permodalan yang tentunya dimudahkan bagi penggait industri lokal seperti itu. Yang kedua adalah mempromosikan transport teknologi. Pemerintah harus mendorong transport teknologi dari perusahaan asing ke perusahaan lokal melalui program kerjasama, pelatihan, dan juga penelitian bersama, yang dimana hal ini nantinya diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Berikutnya adalah memperkuat regulasi dan pengawasan. Regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan asing harus diperkuat agar mereka mematuhi hukum dan norma yang berlaku di negara tersebut, masuk dalam hal transfer teknologi, perlindungan lingkungan, dan juga ketenaga kerjaan. Karena pada dasarnya banyak perusahaan asing yang memanfaatkan tenaga kerja masyarakat lokal yang digerus atau tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jatuhnya seperti kerja melewati batas yang sudah ditentukan seperti itu. Berikutnya adalah tentunya harus melibatkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi asing agar mereka juga mendapatkan manfaat dari kehadiran perusahaan asing itu sendiri, seperti peluang kerja dan juga pengembangan usaha ataupun mentoring dari
perusahaan asing yang mengajarkan beberapa tips dan trik untuk membuka sebuah usaha agar maju dan sukses kepada masyarakat-masyarakat lokal seperti itu. Berikutnya adalah contoh kasus dari Teluk Buya. Konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang asing dapat dilihat pada kasus antara masyarakat Teluk Buyat dengan PT Newmont Minahasa Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat, terutama berkenaan dengan UU PMA nomor 1 tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 mengenai pokok-pokok pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh paradigma ekonomi liberal. Selain itu, kebijakan di sektor lingkungan hidup juga mendukung kebijakan di atas. Terlihat dari mudahnya izin pembuangan limbah ke laut diberikan kepada perusahaan asing. Padahal, di negara asalnya, penggunaan sistem tersebut telah dilarang. Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan investasi dan pertambangan menyebabkan orientasinya lebih bersifat ekonomi dengan mengatasnamakan pembangunan, sehingga mudah memicukan atau memunculkan sebuah konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang asing. Selain kerugian, perusahaan asing juga memberikan beberapa manfaat bagi industri lokal. Yang pertama adalah investasi asing langsung dapat memberikan manfaat seperti transfer teknologi, manajemen terkini, dan mendorong perusahaan lokal untuk berinvestasi lebih banyak. Investasi asing juga dapat menambah kapasitas produksi dan meringankan beban neraca pembayaran negara. Yang kedua, tentunya sudah dibahas atau disinggung dari awal adalah transfer teknologi, karena hal tersebut sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal atau masyarakat di negara berkembang seperti negara Indonesia, yang dimana transfer tersebut dapat meningkatkan kapabilitas, produktivitas, dan juga daya saing perusahaan lokal. Hal ini juga tentunya dapat menimbulkan ketergantungan pada teknologi asing dan ancaman kehilangan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah peningkatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan volume ekspor dapat meningkatkan produksi, nilai tambah, serta mendukung pembiayaan impor yang diperlukan untuk kegiatan manufaktur nasional. Berikutnya adalah pengaruh investasi asing terhadap pengembangan masyarakat lokal. Yang pertama adalah tentunya pembukaan lapangan kerja. Penanaman modal asing dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan juga meningkatkan perekonomian lokal di daerah tersebut. Yang kedua adalah alih teknologi. Investasi asing juga membawa manfaat alih teknologi. Tenaga kerja lokal dapat mempelajari teknologi dan proses produksi dari perusahaan asing yang dapat berguna untuk mengembangkan industri di dalam negeri. Yang ketiga adalah peningkatan pendapatan negara. Investasi asing juga meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Hasil pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah kehadiran perusahaan asing di suatu negara membawa dampak kompleks dengan sisi positif dan juga negatif. Di satu sisi, mereka dapat mengancam industri lokal dengan persaingan ketat, seperti yang terjadi pada sektor e-commerce di Indonesia. Namun, di sisi lain, seperti yang terjadi pada sektor e-commerce di Indonesia, juga tentu membawa manfaat seperti investasi, infrastruktur, lapangan kerja, transfer teknologi, dan juga peluang ekonomi yang semakin luas. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur kehadiran perusahaan asing. Kebijakan yang tepat dapat melindungi kepentingan lokal, mendorong investasi, dan memastikan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan. Studi kasus konflik di Teluk Buyat menunjukkan pentingnya regulasi yang ketat dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan asing, manfaat investasi asing dapat dioptimalkan tanpa merugikan kepentingan lokal dan lingkungan. Adapun beberapa rekomendasi yang bisa diberikan untuk permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan regulasi yang ketat, dan juga perusahaan asing harus tentunya melibatkan masyarakat lokal dalam investasi mereka, dan yang tidak kalah penting juga adalah perusahaan asing harus meningkatkan kapabilitas teknologi, yaitu diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapabilitas teknologi dan daya saing perusahaan lokal, misalnya melalui program promosi transfer teknologi dan juga pelatihan karyawan. Mungkin cukup sekian pada presentasi saya kali ini. Kalau ada salah kata dan juga salah pengucapan
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.